Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi pengolahan citra kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi MATLAB, di mana MATLAB yang saya gunakan ini adalah MATLAB R2016A. Ini merupakan tampilan awal dari MATLAB saat pertama kali dibuka. Di mana di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai command Windows. Ini merupakan lokasi tempat untuk mengetikkan perintah-perintah. Sedangkan current folder ini adalah lokasi default dari MATLAB itu sendiri. Workspace ini dipergunakan untuk menampilkan data-data yang diolah dalam command Windows, sedangkan command history ini adalah catatan perintah-perintah yang telah diketikkan pada command Windows. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka sebuah image terlebih dahulu, di mana ini akan kita ketikkan pengambilan image. Oke, sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu folder instalan MATLAB, di mana kita akan melihat image-image apa aja yang sudah disediakan oleh MATLAB itu sendiri. Lokasinya ada di program files MATLAB R2016A, toolbox, kemudian image, selanjutnya terdapat di image lagi IM data. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai macam bentuk atau jenis image-image yang telah disediakan oleh MATLAB secara default. Kita dapat memilih salah satu image ini secara langsung untuk kita olah dalam MATLAB. Oke, kita akan mencoba untuk mengolah sebuah image, satu image terlebih dahulu, yaitu image Yellow Lily, di mana image ini merupakan image RGB atau image berwarna. Di sini kita ketikkan perintah yaitu imread, img sama dengan imread, kurung buka kurung tutup titik koma, kemudian di dalam kurungnya kita ketikkan tuliskan namanya, kita enter. Oke. Dalam workspace ini kita dapat melihat di situ bahwa terdapat ukuran image-nya, ukuran image kali 3 Win 8. Oke, cannot display summaries karena image-nya terlalu besar ukurannya. Kita coba lagi untuk mengambil sebuah image yang berukuran lebih kecil lagi, ukuran pixelnya. Kita coba salah satu image union.png ini, kita coba ambil. Oke, kita copy, kemudian di sini kita pastekan, kita enter. Oke, variabel image ini value-nya sudah berubah, di mana kita dapat melihat di sini nilai pixelnya pada pixel yang berwarna merah. Itu dapat kita lihat pada variabel tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita ingin merubah image yang berwarna tersebut, kita akan kita ubah menjadi image yang kita tampilkan terlebih dahulu, yaitu imshow. Kita ketikkan imshow img, maka kita dapat melihat di sini figure 1 ini akan menampilkan image yang kita ambil tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk memberikan title pada image tersebut. Kita ketikkan perintahnya imshow img, kemudian title, nama judulnya apa, gambar union. Oke, sudah selesai. Kita bisa melihat sudah ada titelnya. Kemudian selanjutnya dari figur ini kita akan merubah image berwarna tersebut, kita ubah menjadi image grayscale atau keabu-abuan.
kita ketikkan perintahnya, yaitu yang pertama kita buat deklarasi variabel baru img gray sama dengan ketikkan perintahnya RGB to gray, kemudian kita berikan img. Kita enter, maka di workspace dapat kita lihat bahwa ukurannya sama, akan tetapi yang perbedaannya yaitu kali 3-nya sudah tidak ada. Karena pada img itu merupakan nilai-nilai dari R, G, dan B. Sedangkan image gray ini dapat kita lihat hanya memiliki satu dimensi pixel saja, yaitu image keabu-abuan, yaitu hitam sampai putih. Kemudian kita coba buka lagi imshow img gray. Kita lihat di situ bahwa image yang tadinya berwarna berubah menjadi image keabu-abuan. Oke, ini image RGB-nya. Lalu apabila kita berikan figure, selanjutnya diikuti dengan imshow img. Lalu kita berikan titelnya image berwarna. Oke, di sini dapat kita lihat figure pertama, image berwarna. Yang berikutnya yaitu kita tampilkan image keabu-abuan. Ini kita ubah titelnya image abu-abu, kemudian imshow-nya kita ubah menjadi image gray. Oke, hasilnya dapat kita lihat. Apabila tanpa penggunaan figure, ini artinya gambarnya akan menumpuk. Sedangkan jika menambahkan figure, maka akan ditampilkan dalam Windows yang berbeda-beda. Oke, untuk selanjutnya kita akan merubah dari image gray tersebut menjadi image biner atau hitam putih. Kita sudah tahu bahwa img itu merupakan image berwarna atau RGB, image gray image keabu-abuan, maka selanjutnya dari image keabu-abuan itu akan kita ubah menjadi image biner atau hitam putih. Perintahnya im2bw, kemudian kita ketikkan img gray. Jadi yang perlu diingat bahwa img itu image berwarna, kemudian img gray itu image keabu-abuan, lalu dengan perintah RGB to gray, lalu img biner ini image biner atau hitam putih. Oke, ada salah sedikit, saya ketikkan ulang. img biner sama dengan im2bw. Perintah ini akan merubah image keabu-abuan menjadi image hitam putih. Oke, kita lihat lagi di sana. Kita tampilkan itu image berwarna, kemudian image gray kita pencet saja panah ke atas, lalu kita buatkan kembali figure untuk menampilkan image hitam putih atau biner, img biner. Oke, ini merupakan hasil dari pemanggilan gambar, lalu perubahan image dari image berwarna menjadi image gray, lalu diubah lagi menjadi image keabu-abuan. Oke, saya tutup kembali. Pada workspace dapat dilihat perbedaannya juga ya, di mana yang image biner itu merupakan hasilnya adalah bukan Win8 lagi tapi logical. Oke, kemudian kalau pengen menampilkan secara keseluruhan image-image yang ingin kita tampilkan, kita dapat memberikan dengan menuliskan subplot 131 imshow, nama image-nya apa,
Kemudian kita berikan titelnya. Subplot 131 itu artinya satu yang pertama yaitu baris, 3 yaitu jumlah kolomnya. Yang pertama itu berarti jumlah barisnya, kemudian 3 itu jumlah kolomnya, sedangkan yang terakhir, satu yang terakhir yaitu posisi image tersebut akan diletakkan. Oke, kita ketikkan yang kedua yaitu IMG Gray. Titelnya Gray. Lalu yang subplot ketiga ini untuk agar tidak langsung terproses, kita dapat mengetikkan Shift Enter untuk mengetikkan perintahnya turun ke bawah. IMG biner, titelnya biner. Oke, ini hasil dari saat kita menggunakan subplot ini, di mana hanya terdapat satu baris saja, lalu terdapat 3 kolom, lalu posisi penempatan image-nya disesuaikan dengan image-image yang akan kita tampilkan. Nah, ini IMG binernya berdasarkan perintah im2bw, kita dapat melihat pengertian dari im2bw itu kita search, lalu kita ketikkan, lalu kita klik data yang tampil, maka MATLAB ini menyediakan sintaknya, deskripsi, class support, example. Di sini kita dapat membaca mengenai penjelasan dari perintah-perintah yang disediakan oleh MATLAB tersebut. Ini example atau contohnya saat kita mencoba load trees. Ini merupakan contoh dari sintaknya. Oke, dari image yang berwarna tersebut akan diubah langsung menjadi image black white. Jadi dari dokumentasi ini kita dapat melihat segala macam pengertian dari perintah-perintah yang telah disediakan oleh MATLAB tersebut. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kan merupakan folder default dari MATLAB. Kita ingin mengambil folder milik kita sendiri. Kita dapat memilih lokasi foldernya terlebih dahulu, di mana ini di sini sudah saya sediakan satu folder di mana sudah terdapat folder berisi image. Maka kita akan pilih lokasi folder tersebut, D pengolahan citra, image, select a new folder, kita pilih lalu select folder, atau bisa kita pilih dari sana, select folder. Oke, ini merupakan folder yang berisikan image-nya tersebut. Kita mundur ke satu folder ke belakang, masuk dalam D pengolahan citra, di mana di sana ada folder image. Kalau tadi kita langsung ketikkan berdasarkan nama filenya, img misalkan sama dengan namanya apa, .jpeg atau apa. Oke, saya coba bersihkan terlebih dahulu, clc clear, kemudian saya coba lagi, img sama dengan imread. Kita panggil image berdasarkan nama foldernya, lalu color chips.png, imshow img. Oke, berarti untuk mengambil image kita sendiri, kita dapat menggunakan berdasarkan lokasi folder tersebut. Color chips ini terdapat di dalam folder image, makanya harus dituliskan secara lengkap. Kalau kita sudah set
folder kita sudah masuk ke dalam image, kita tidak perlu lagi mengetikkan nama foldernya. Oke, dapat kita lihat di workspace-nya img. Oke, kita akan masuk ke dalam new script karena tadi kita ketikkan perintah-perintah yang sudah disediakan oleh MATLAB, kita akan mencoba membuatkan perintah tersendiri. Nah, di sini dapat kalian lihat pada materi-materi yang sudah saya sediakan. Saya ambil contoh pada modul kedua ini. Saya ambil, kemudian masuk di bagian ini. Function hasil gray untuk pengolahan grayscale. Oke, ini akan kita ketikkan, lalu akan kita panggil function tersebut untuk mengolah image berwarna menjadi image grayscale. Oke, kita buatkan terlebih dahulu satu script mfile. Yang pertama yaitu kita ketikkan klik new script. Oke, lalu pada editor ini kita ketikkan perintah-perintah tersebut. Function gray, kita tuliskan aja gray terlebih dahulu, lalu kita sediakan sebuah nilai yaitu img atau gambar ya. Berarti gambar yang akan kita olah di sana. Oke, selanjutnya kita akan, karena image berwarna, kita akan mengambil setiap nilai pada image yang bernilai red atau merah. Kita ambil yaitu gambar titik 2, titik 2, 1. Kemudian R sudah selesai, kemudian G kita ketikkan atau RGB-nya ya. Berarti yang berubah hanya di posisinya R, G, dan B. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita buatkan ukuran image baru yang sama persis dengan ukuran gambar yang akan kita olah. Size img. Oke ya, kemudian setelah ini mn ini berdasarkan ukuran value-nya tersebut. M mewakili baris dan N mewakili kolomnya. Kemudian kita buatkan untuk hasil gray zeros mn win 8. Oke, kemudian itu disesuaikan ya, win 8 karena RGB dan gray sama ya, win 8 juga. Kemudian kita lakukan perulangan terhadap baris serta kolom image tersebut. For I sama dengan 1 sampai M, lalu kita ketikkan N, akan otomatis penutupnya, pembuka dan penutup. Function juga sama, diakhiri dengan N. Oke, for J sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita ketikkan perintahnya di dalam for yang terakhir tersebut. Hasil gray I, J sama dengan R, IJ kali nilai-nilai yang disesuaikan dengan rumus pengolahan gray.
Oke, untuk mempercepat saya copy saja, lalu saya pastekan. Oke, udah selesai. Jika sudah selesai, maka kita save Ctrl S, lalu kita berikan namanya gray.m. Oke, secara default dia akan menyimpan gambarnya sesuai dengan nama yang kita ketikkan. Oke, di situ sudah tersimpan ya gray.m-nya. Kita lihat di dalam foldernya pengolahan citra, gray.m sudah tersedia. Oke, kalau sudah kita coba uji cobakan function tersebut. Tinggal kita panggil, lalu kita berikan image yang sudah kita berikan pada img. Img gray sama dengan gray lalu img. Oke. Gray gambar, sedangkan di command Windows gray img. Oke, error line 2 kolom 23 baris kedua kita cek. Nah, di sana ada tanda merahnya. Oke, kelebihan titik 2-nya saya hapus, di bawahnya juga sama. Oke, saya simpan kembali, save, saya coba lagi. Oke, masih error img function undefined function variable img. Oke, karena yang kita olah adalah, kita buka lagi img size img tidak ada, adanya gambar. Oke, kita ubah img tersebut menjadi gambar, save kembali, kita tutup, coba lagi. Oke, berhasil ya. Kemudian saya coba untuk membuka image tersebut, imshow img gray. Oke, berarti function yang saya buat ini sukses untuk merubah image berwarna menjadi image keabu-abuan. Oke, berarti sekian. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.